Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga damai Kristus senantiasa bersama kita. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Oma Susi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini 28 Juni 2022. Selamat pagi Oma, apa kabar? Pagi, kabar baik. Oma hari ini mau bercerita tentang siapa Oma? Saya cerita tentang Santo Irenaeus dari Lyon. Mungkin Oma bisa menceritakan langsung nih Oma, siapa sih beliau itu? Irenaeus itu adalah orang Yunani yang lahir antara tahun 120 dan 140. Dia mendapat kesempatan istimewa, dia jadi murid Santo Polikarpus, di mana Santo Polikarpus itu adalah juga murid dari Rasul Yohanes. Wah, luar biasa sekali mendapatkan kesempatan istimewa. Lalu apa yang dilakukan setelah itu, Oma? Dia mendengarkan dan menyimak ajaran-ajaran yang diberikan oleh Santo Polikarpus itu, dan bukan mencatat di atas kertas atau dengan tinta, tapi dia menyimpannya dalam hati. Wah, disimpan di dalam hati ya Oma, luar biasa sekali. Lalu setelah ditahbiskan menjadi imam, Santo Irenaeus ini diutus ke Perancis ya Oma? Ya, ke Lyon. Oma bisa ceritakan apa sih yang terjadi di situ? Di situ, di kota ini sedang terjadi penganiayaan. Dan waktu itu Uskup Potinius dan beberapa imam lainnya sempat dianiaya dan dibunuh waktu itu. Tetapi Santo Irenaeus ini selamat karena pada saat itu dia diutus untuk pergi ke Roma. Lalu setelah beliau ditahbiskan menjadi imam dan ditugaskan ke Prancis itu ya Oma, ke Lyon, beliau tapi selamat begitu ya, karena dipindah tugaskan lagi ke Roma. Lalu masa penganiayaan itu setelah terjadi seperti Oma yang ceritakan tadi, apa yang terjadi berikutnya Oma? Dia kembali ke Lyon, tapi karena penganiayaan itu sudah berlalu, tidak dapat lagi penganiayaan, tapi ada bahaya lain, yaitu bid'ah yang disebut gnostinisme, di mana ajaran itu ajaran sesat yang disebut gnostisisme. Nah, itu bid'ah itu memingkat banyak orang dengan iming-iming mendapat pengajaran rahasia. Setahu saya nih Oma, beliau ini tidak hanya diam begitu melihat adanya bahaya lain yang datang, melainkan beliau ikut mempelajari, mencoba memahami ajaran yang dalam tanda kutip sesat itu. Beliau menemukan sesuatu hal yang mirip, tapi pada akhirnya sangat berbeda ya. Iya, betul. Sangat berbeda. Apa itu sebenarnya? Jadi dia secara umum, gnostisisme ini mengajarkan bahwa dunia fana ini adalah jahat. Jadi dunia ini dipimpin oleh malaikat-malaikat dan Tuhan itu sangat jauh dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Yang tentunya ajaran ini adalah bertentangan sekali dengan ajaran Kristiani, dengan iman Kristiani. Berarti ini memang setelah dipelajari lagi, setelah ditelaah lagi oleh Santo Irenaeus ini, beliau melakukan apa, Oma? Apakah beliau melakukan perlawanan atau apa yang dilakukan oleh Santo Irenaeus? Untuk melawan itu, Irenaeus menulis buku. Menulis buku tentang melawan ajaran sesat. Yang dia jadi menyetir dari cerita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana sehingga Uskup Irenaeus membuktikan
kesesatan bid'ah itu. Berarti memang beliau berlandaskan iman Kristiani dan terkhususnya perjanjian lama dan baru ya Om. Ya. Luar biasa. Lalu selanjutnya, perjuangan melawan ajaran sesat gnostisisme ini apa yang dilakukan oleh Santo Irenaeus? Dia berpegang teguh pada keabsahan dari pelajaran itu. Dari pelajaran itu di mana sebagai imam dia harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Santo Polikarpus dulu dan juga dari Rasul Yohanes yang adalah rasul, di mana mereka selalu mengajar secara umum tanpa rahasia. Tanpa adanya rahasia ya Om. Berarti memang para rasul ini sudah diberi ajaran ya dari Tuhan Yesus, lalu dari Santo Irenaeus yang merupakan murid dari Santo Polikarpus, dan Santo Polikarpus juga murid dari Rasul Yohanes, salah satu rasul dari 12 murid Yesus ya Oma. Berarti memang turun-temurun ya kita bisa lihat ajarannya. Luar biasa. Lalu pada masa kekaisaran itu gereja bagaimana Oma? Gereja, apa yang disampaikan oleh Rasul Kristus itu menjadi satu-satunya dasar keyakinan dari gereja, bahwa memang ajaran para rasul itulah yang betul. Karena kita percaya akan tradisi ya Oma ya. Iya. Dan kalau saya boleh tahu dari argumen-argumen Santo Irenaeus, adakah satu argumen atau beberapa argumen yang beliau keluarkan mengenai dasar atau keabsahan yang tadi Oma bilang? Dia menegaskan bahwa para uskup adalah pelindung iman Kristen yang adalah penerus dari para rasul yang sah. Dan apa yang terjadi pada, ya tadi kita bicara tentang ajaran sesat itu ya Oma, apa yang terjadi pada? Ya, dengan adanya penegasan itu, penegasan dari dari Uskup Irenaeus ini, maka bid'ah itu makin lama makin hilang. Pengaruhnya makin hilang ya Oma. Iya. Dan kembali lagi ke iman Kristiani, mengikuti Kristus. Ya. Luar biasa. Lalu bagaimana akhir dari Santo Irenaeus ini? Akhirnya dia wafat sebagai martir pada tahun 202. Berarti kisah hidupnya ini sangat-sangat berjuang ya Oma, ya, untuk melawan ajaran sesat dan berpegang teguh akan iman Kristiani, sehingga pengaruh dari ajaran sesat itu pun memudar. Ya. Terima kasih banyak Oma, dan mungkin terakhir nih Oma. Orang itu pasti punya arti ya dari nama-nama yang dimiliki. Iya. Adakah arti dari Irenaeus ini? Irenaeus itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya damai. Luar biasa. Terima kasih banyak Oma Suzy untuk ceritanya mengenai Santo Irenaeus pada hari ini, dan semoga kita bisa belajar ya Oma dari kisah beliau. Iya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu Oma. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Irenaeus, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma, Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.